돈! 이제 들려? 네가 걔가 마음에 좀 안 들면 우리가 대신 진짜 Bermula dengan pindahnya seorang siswa bernama Lee Suyeon di sebuah sekolah. 그냥 난 이수연이라고 해. 잘 지내보자. Suyeon mendekati seorang siswa bernama Son Hee dan mencoba bertanya apakah Son Hee mengingatnya. Namun Suyeon harus kecewa karena Son Hee tak mengenalnya. 내가 헷갈렸나 보다. Suyeon terus memperhatikan Son Hee dari tempatnya. Cara Son Hee mengikat rambutnya mengingatkan Suyeon pada sebuah kenangan lama. Son Hee adalah siswa pintar dan menjadi teladan di kelasnya. Dia berasal dari keluarga berada di mana sang ayah adalah seorang pengacara. Son Hee memiliki dua teman pria bernama Kyung Ho dan juga Hyun Woo. Mereka bertiga sering terlihat bersama bahkan saat makan sekalipun. Tanpa mereka sadari, Suyeon juga terus memperhatikan Son Hee. Ia juga masih berharap jika Son Hee bisa mengingatnya. 맛있게 먹어. Di malam itu, ayah Son Hee kembali mendapat penghargaan sebagai pengacara terbaik. Penghargaan itu adalah penghargaan keempat kalinya bagi sang ayah. Di sekolah, Son Hee mendapat sebuah hadiah untuk ulang tahunnya. Hyun Woo langsung merebut hadiah itu, berharap Son Hee mengejarnya. Namun ia harus kecewa karena Son Hee malah berbicara dengan Kyung Ho. Kyung Ho memberikan sebuah gantungan kunci yang ia desain sendiri. Suasana menjadi canggung saat Hyun Woo kembali bersama mereka. Dengan raut sedih, Kyung Ho berkata bahwa dirinya telah ditolak. Suyeon kembali mendekati Son Hee dengan mengambil pensil yang mengikat rambut Son Hee. Suyeon berkata bahwa rupanya Son Hee masih mengingat cara melakukan itu. Son Hee masih terdiam tak mengerti ucapan Suyeon. Suyeon kemudian menunjukkan sebuah kotak korek api dan mulai bercerita. Rupanya, dulu Suyeon dan Son Hee berada di panti asuhan yang sama. Suyeon terlihat melindungi Son Hee saat Son Hee dirundung anak-anak yang lainnya. Ia menyalakan korek api dan mulai menceritakan bagaimana ayahnya membunuh ibunya, lalu ayahnya bunuh diri membakar rumah mereka. 엄마를 죽이고 아빠도 죽어. 너희가 알려줄래? Cerita menyeramkan itu membuat anak-anak nakal itu lari ketakutan. Son Hee khawatir jika nanti Suyeon akan dilaporkan pada guru. Namun Suyeon bahkan tak merasa takut sama sekali. Suyeon kemudian mengajari Son Hee bagaimana cara mengikat rambut menggunakan pensil. Mereka kemudian bercerita tentang orang tua mereka dan bagaimana mereka ditelantarkan. Suyeon juga berkata bahwa ia sangat senang bersama Son Hee karena seperti memiliki adik perempuan. Ia juga mulai mengajarkan Son Hee bagaimana menyalakan korek api. 빨리 세게. 너한테 성냥불을 켜는 걸 가르쳐준 것도. Suyeon berkata bahwa ada keluarga yang akan mengadopsinya hingga mereka harus berpisah. Sebagai hadiah perpisahan, Suyeon memberikan kotak korek api pada Son Hee. Son Hee begitu kehilangan dengan kepergian Suyeon. Ia terlihat merenung seorang diri. Suyeon kemudian berkata bahwa ia gagal diadopsi karena sebuah kecelakaan. Ia berpikir jika ia tidak gagal diadopsi, maka hidupnya pasti tidak akan menyedihkan seperti ini. Son Hee tampak terkejut karena ia tak tahu jika Suyeon terluka apalagi gagal diadopsi. Ia berkata bahwa mulai sekarang Suyeon bisa bahagia dan dia akan membantunya. Suyeon terlihat senang. Untuk merayakan persahabatan mereka, Suyeon meminta gantungan kunci yang diberikan Kyung Ho pada Son Hee. 안 돼? Son Hee memberitahu ayahnya bahwa dia ingin berteman dengan Suyeon. Namun sepertinya Suyeon sangat sulit didekati. Berbeda saat ia bersahabat dengan Kyung Ho dan juga Hyun Woo. 현우나 경호는 그냥 말 안 해도 무슨 생각하는지 다. Di sisi lain, Suyeon tampak kebingungan karena pemilik tempat kerjanya paruh waktu sudah menutup tokonya. Padahal gajinya selama sebulan belum dibayarkan. 어떻게 해야 돼요? Kesulitan ekonomi, Suyeon mencoba meminjam uang pada Son Hee. Namun Son Hee yang memakai earphone tak bisa mendengarnya hingga membuat Suyeon kesal lalu meneriakinya. 빌려달라고 돈! 이제 들려?
Hari berikutnya, Kyung-ho memberikan selembar uang pada Soyeon dan meminta Soyeon untuk tidak merundung Sonhee. Ia bisa memberikan berapapun yang dipinta Soyeon asalkan Soyeon menjauhi Sonhee. Soyeon terlihat kesal lalu menyerang Kyung-ho. Ia juga mengembalikan uang yang diberikan Kyung-ho padanya. Selanjutnya, Soyeon juga meluapkan kekesalannya pada Sonhee. 넌 내가 거지로 보여? 재수없어. Pulang sekolah, lagi-lagi Soyeon harus melihat kedekatan Kyung-ho dan Sonhee. Dua orang siswa terlihat mendekati Soyeon dan mengira Soyeon iri melihat Sonhee. Mereka kemudian meminta Soyeon untuk bergabung bersama mereka lalu membalas Sonhee. Namun Soyeon dengan tegas menolak dan berkata bahwa ia tak membutuhkan semua itu. 필요 없어. Kyung-ho kemudian meminta maaf dan berkata bahwa ia telah salah paham. Namun Soyeon terlihat tak suka saat tahu jika Kyung-ho meminta maaf karena Sonhee yang menyuruhnya. Soyeon terlihat mendekati Hyunwoo dan berkata bahwa ia tahu perasaan Hyunwoo pada Sonhee. Ia meminta Hyunwoo menguapkan perasaannya, namun dengan cepat Hyunwoo menolak. Hyunwoo merasa rendah diri karena orang tuanya hanya bekerja sebagai penatu, sedangkan Sonhee dan Kyung-ho adalah orang terpandang. Soyeon terlihat kesal saat Hyunwoo membicarakan orang tuanya karena Soyeon sendiri bahkan tak memiliki orang tua. 출신은 연애는 생각도 하면 Soyeon kemudian membawa Sonhee ke sebuah gang yang sepi. Soyeon mulai menceritakan tentang lukanya yang membuatnya gagal diadopsi. Soyeon mencabut wignya dan memperlihatkan kepalanya bekas terbakar. Pengobatan untuk luka bakar sangat mahal, itulah alasan mereka gagal mengadopsinya. 가르쳐줄까? Cerita kembali saat Sonhee merenung seorang diri setelah Soyeon meninggalkannya. Sonhee mencoba menyalakan korek api seperti yang diajarkan Soyeon, namun ia selalu gagal. Sonhee kemudian meninggalkan kota itu dan tanpa ia ketahui, korek itu menyala lalu membakar panti asuhan. Semua orang tampak menyelamatkan diri keluar dari panti, namun Soyeon terjebak di dalam sana dan sulit diselamatkan. 자던 방이 아닌 다른 방에서 자고 있어서. Sonhee kemudian diadopsi sementara Soyeon sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Dalam sebuah epilog diperlihatkan bagaimana Soyeon membacakan cerita pada Sonhee tentang pangeran yang baik hati dan burung layang-layang. 왜 있는 루비를 저 아이에게 말대로 그 아이에게 루비를 스며드는 외로움